Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah salat zuhur, jamaah majlis taklim tafsir surat Al-Anfal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih kita bisa duduk dalam majlis yang mulia. Akan sama-sama kita dengarkan bacaan surat Al-Anfal ayat yang ke-40, melanjutkan cerita kemarin. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum. Apabila mereka semua itu berpaling, dalam ayatnya wa in tawallaw 'anil iman, suruh beriman enggak mau, minger saja, berpaling saja. Fa'lamu annallaha maulakum, ketahuilah bahwasanya Allah adalah maulanya kalian semua. Kalau dalam Jalalainnya nasirukum wa mutawalla umurikum, Allah adalah yang menolong kalian semua. Satu-satunya zat yang bisa menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain. Jika Allah mau menolong, tak ada yang bisa menghalangi. Namun sebaliknya, jika Allah enggak akan menolong, tak ada pula yang bisa menolong kita. Yang menguasai masalah-masalah kita, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik maula untuk kita, sebaik-baik penolong untuk kita hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya hamba seperti kita, tatkala ada masalah, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Bukan larinya kepada kebendaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada kata sebagian ulama, jadi ibarat ada cahaya, ada diri kita. Nah, katakanlah kita saudari cahaya di situ yang terang kali, dan kebendaan yang diciptakan oleh Allah ini ibaratnya bayang-bayang itu. Jadi bayang-bayang ini semakin kita tangkap, kita kejar, akan semakin lari. Terus gimana cara untuk mendapatkan bayang-bayang? Mestinya kita tawadhu dengan cahaya yang ada di samping kita. Dengan cahaya katakanlah yang di depan kita. Di depan kita ada cahaya yang terang benderang. Terus kita karena cahayanya kuat, sampai pantulan dari tubuh kita ada bayang-bayang. Maka kita untuk menangkap bayang-bayang ini, kalau kita kejar makin kenceng makin lari. Maka gimana menguasai bayang-bayang? Tawadhu, dekati dengan cahaya itu. Justru malah bayang-bayang yang akan ikut kepada diri kita. Begitu juga yang mulia, ketika kita jumpa masalah,
ada hal-hal yang merintangi kita tawajuh hanya dan hanya kepada Allah Ta'ala. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi nasir yang terbaik, sebaik-baik penolong siapa? Allah Ta'ala. Maka kembali kepada Allah. Ibarat bayang-bayang tadi itu adalah kebenaran-kebenaran dunia, cahayanya adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lari kepada cahaya, makin mendekat bahkan bayangan akan ikut kita. Tapi kalau kita tinggalkan cahaya, tinggalkan sinar itu, walaupun kita akan lari-lari bertumus-tumus untuk tangkap bayangan, semakin lari semakin sana lagi. Bahkan semakin kita jauh dari cahaya, bayangan akan semakin tampak besar. Gimana ini ceritanya? Ya karena kita telah tinggalkan, jauhi dari cahaya yang sebenarnya. Maka kayak apa mesti kita banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Walhasil apa? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ustaz, kita udah gak banyak dosa kok. Kok taunya gak banyak dosa? Kita sudah sholat. Justru memang sholat itu sebenarnya bukan dosa masalah sholatnya, tapi dalam perbuatan sholat ini kadang kita masih banyak dosa-dosa yang kita buat. Mungkin mencuri dalam sholatnya, ruku atau sujudnya gak sempurna, atau mungkin sini Pak, atau mungkin nampak secara dohirnya sempurna, tapi kehusukan, konsentrasi yang ada dalam tubuhnya jauh. Namanya sholat Allahu Akbar, tampak mulai terbayang, ingat motornya, ingat sendalnya, ingat makanannya, ingat warungnya, ingat bisnisnya. Nah makanya setelah selesai sholat, lengahnya disambung dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai hamba yang taif seperti ini, jangan lengah-lengahnya, jangan sampai tinggalkan rawatib-rawatibnya. Karena bisa tatkala Allah perintahkan coba buka catatan fardunya, ada kelubangan, ada kekurangan. Coba tengok lagi sunah-sunahnya ada enggak? Oh ada. Maka dari sunah-sunah ini akan digunakan untuk nambal, untuk menyempurnakan lubang-lubang yang ada dalam fardu. Hakikatnya cukuplah kita sebenarnya sholat dengan mengerjakan 5 waktu itu saja. Namun apakah berani menjamin sholat kita sudah sempurna, sudah seperti yang dikehendaki Allah Ta'ala? Oleh karena itu kalau masih merasa belum, maka kita usahakan banyak tambalan-tambalan, yakni dengan rawatibnya kita, dengan tahajudnya kita, dengan sunnah-sunnah yang lainnya, untuk menyempurnakan. Fa in tawallaw fa'lamu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusuhu. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh dari ghanimah, harta rampasan, perang menang, maka harta musuh kita ini bisa dikuasai oleh kita. Maka bila tiba zaman peperangan, berapa banyak kekuasaan atau harta benda milik orang kafir. Andai kata terjadi perang sama orang kafir, terus orang beriman yang menang, maka harta benda milik orang kafir ini menjadi ghanimah. Kalau sudah jadi ghanimah terus diapakan? Maka 1/5 ini khumusahu, fa inna lillahi khumusahu, sesungguhnya bagi Allah 1/5-nya, wali rasul walidil qurba wal yatama wal masakin. Yani bukan cuma Allah saja. Nanti keterangannya masalah kok untuk Allah gimana, untuk rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan iman
kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Furqan. Ada hari Furqan, di hari Furqan, Yaumal Furqan, ada dikatakan Yauma Badrin, al-fariq bainal haq wal batil. Hari Furqan, hari pemisah antara yang hak dan yang batil. Yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari pertemuannya dua pasukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini wa'lamu annama ghanimtum akhadtum minal kufar qahran, bisa memungut harta dari orang kafir secara paksa, katakanlah perang, maka mau enggak mau yang kalah ya dijarah atau hartanya menjadi ghanimah. Maka dari harta benda itu fa inna lillahi humusahu, maka bagi Allah seperlimanya. Ya'muru fi bima sa'a, Allah perintahkan dalam masalah sesuatu ini ya dengan apa saja sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar aja kok Allah Subhanahu wa taala minta seperlima. Hal yang seperti ini sebenarnya bukan menunjukkan kok Allah itu minta kayak gitu, enggak, tapi nanti akan dibagikan kepada perkara-perkara yang telah ditentukan. Fa inna lillahi humusahu wa takdir, yakni fa hukmuhu anna khamsatun lillah. Fal khumus yuksamu sittatu aqsam. Nah, seperlima ini untuk Allah ini di mana? Apakah kita jumpa Allah ini Allah untuk engkau? Enggak seperti itu. Artinya yang bagian untuk Allah ini yusurrafu, akan digunakan untuk mungkin katakanlah pembangunan Ka'bah. Di situ untuk keperluan masalah-masalah itu. Baru yang lainnya ada dibagikan kepada baginda Nabi untuk keluarganya, untuk kaum anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahkan kurang, ada yang mengatakan 4 saja. Jadi dibagikan hal yang tadi itu kepada 4 saja. Bahasa Allah Subhanahu wa taala kok dikasih seperlimanya ini, kalau dalam tafsir Sawi, zikrullah li ta'zim, disebutkan kata-kata Allah ini sebenarnya untuk ta'zim, untuk mengagungkan. Sebagaimana masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Makanya kalau kita masuk masjid mesti pakai adab-adab, etikanya dipakai. Meskipun seorang pejabat tinggi masuk masjid lepas sepatunya, menghadap ke arah kiblat. Kalau mau sholat gunakan tetap dalam kondisi suci, badan, pakaian, tempatnya juga. Nah, ini menunjukkan berarti penyebutan Allah ini untuk mengagungkan. Kalau masalah milik Allah, jangankan masjid, semua yang tampak oleh mata kita, bahkan yang enggak nampak itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berikan kepada Rasul, kepada kerabat, yakni dalam tafsir Jalalainnya qurbatun Nabi min Bani Hashim Bani Muthalib wal yatama atfalul muslimin alladzina halaka abahum wa hum fuqara. Anak-anak orang Islam yang bapaknya telah meninggal sementara dia kondisinya fakir, maka dikasih. Kalau di zaman sekarang ya enggak begitu, tapi kalau nanti tiba zamannya peperangan yang laki-laki banyak dibunuh, bisa jadi bertebaran anak yatim berkelimangan, merajalela di mana-mana.
maka anak yatim yang kondisi fakir bisa mendapatkan harta ghanimah. Wal masakin, masakini, orang-orang masakini. Masakin ini apa? Masakin ini zawil hajat minal muslimin, orang-orang yang masih banyak keperluannya dari kalangan orang-orang Islam. Wa ibnu sabil, orang yang dalam tafsirnya al-munqati, yang terputus dalam perjalanannya, maka tersendat dalam perjalanannya, Ibnu Sabil ini bisa mendapatkan harta ghanimah. Bahkan Nabi yastahiquhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal asna wal arba ala ma kana yaksimu min anna li kulli khamsin khumusil khumus wal ahmas al arba al baqiyah lil ghanimin. Artinya golongan-golongan ini ada hak untuk mendapatkan harta ghanimah, singkatnya seperti itu. Hal yang tadi, in kuntum amantum billah, bila kalian semua beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu dzalik, ketahuilah yang demikian tadi. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, kata Allah, dan orang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman dengan apa, yakni Al-Quran, yang aku turunkan kepada hambaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari para malaikat, dari tanda-tanda pada perang Badar. Perang Badar ada dikatakan yaumal furqan. Kenapa itu? Al-fariq bainal haq wal batil. Disitulah akan memisahkan, akan membedakan antara mana yang hak, yang betul, wal batil, dan mana yang batil dan yang tidak betul. Yaumal taqal jam'an, pada hari orang-orang muslim, orang-orang kafir bertemu di situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala-galanya. Jadi Masya Allah, semua itu ada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Hakikatnya bila terjadi peperangan, sengketa antara mukmin sama non-mukmin, sebenarnya orang beriman ini selalu menang, karena kematiannya surga menantinya. Tapi kemenangannya ya berarti dia bisa mendapatkan ghanimah sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Harta bendanya dari ghanimah bisa dibagi-bagikan, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang mukmin yang menang dalam peperangan seperti itu. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan kita bacakan dua ayat yang ke-40 sama ke-41. Semoga Allah beri pahaman sama kita, semoga Allah beri kekuatan, bisa ambil ibrahnya, niat amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.